Seperti inilah penyerahan bantuan secara simbolis dari Kementerian Pertanian kepada Pemkab Blitar. Bantuan tersebut mencapai nilai 7,8 miliar dengan berbagai bantuan berupa benih jagung, bantuan benih hibrida, tanaman pala, aneka cabai, pembuatan embung pertanian, pupuk 2,5 ton hingga lahan pertanian 60 hektar buah durian dan 60 hektar buah alpukat. Ini adalah salah satu bentuk sosialisasi program-program pengawasan agar program-program Kementerian Pertanian bisa berjalan khususnya di daerah Blitar ini. Kita melihat bahwa Blitar memiliki keunggulan sebagai produksi cabai rawit terbesar di Jawa Timur. Kita berharap tentunya selain cabai rawit, kita melihat juga ada kegiatan-kegiatan pertanian yang lainnya. Tadi kita melihat dalam rangka mengantisipasi krisis kekeringan di masa yang akan datang, kita juga memberikan bantuan-bantuan berupa pembuatan embung, kemudian juga ada beberapa produk-produk pertanian lainnya seperti pengembangan lahan durian dan juga ada lahan alpukat. Dan kita juga tadi memberikan bantuan berupa pupuk atas bantuan pupuk Indonesia dan nilainya hampir mencapai 7,8 miliar rupiah. Tentunya program ini kita harapkan dapat mencapai sasarannya. Kita juga bekerja sama dengan kejaksaan di sini, dengan kepolisian, dengan tujuan agar program-program ini lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kami sangat berterima kasih atas hadirnya Bapak Irjen bersama jajaran, dan alhamdulillah dengan pendampingan beliau kami semakin yakin dan semakin bisa merasa aman untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Blitar, di mana para petani kita banyak yang menginginkan mereka ini menanam dengan yang benar. Kemudian ada pendampingan juga dari jajaran Sampi, dari kejaksaan, dari kepolisian, dan alhamdulillah hari ini Blitar yang dipilih oleh Pak Irjen untuk didampingi, dan ditambah banyak tadi 7,8 miliar, luar biasa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Irjen. Kabupaten Blitar, tepuk tangan untuk kita semua. Melengkapi kunjungannya di Bumi Bung Karno, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian datang ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jatinom, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta tamu undangan lainnya. Tak hanya kolaborasi dan sinergi, aspek pengawasan juga menjadi aspek untuk mengawal implementasi program Kementan, khususnya dalam menjamin kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Selain itu, pengawasan ini juga sekaligus upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan kedaulatan pangan nasional. Satu-satunya pesantren di Indonesia yang menampilkan di dalam logo pesantrennya itu mengandung buah-buahan. Dan itu ikonik sekali. Ini logonya ada di bawah. Itu adalah logo buah pala. Mungkin Pak Irjen tidak tahu, mungkin ini ya, bahwa pala itu adalah buah yang harganya melebihi emas di masanya. Sampai sekarang kami sudah menanam kurang lebih 146 varian dari berbagai negara, paling banyak Ukraina, Rusia, Jepang, Amerika, kemudian Italia, Jerman, ya, Korea, Cina, dan Israel. Ya. Dari 146 varian, alhamdulillah kami sudah bisa membuahkan sekitar 90 varian. Ya, 90 varian. Ini mohon maaf Pak Irjen dan Pak Direktur, terakhir panen ini pas Lebaran kemarin, ya. Kita panen raya. Jadi ini nanti ada beberapa pohon yang masih ada buahnya, ya. Nanti apabila berkenan Pak Irjen dan Pak Direktur bisa memanen. Pak Liberty tadi malam sudah mulai icip-icip Pak ya. Nah itu ada 10 varian Pak.
Irjen Kementerian Pertanian mengapresiasi adanya budidaya berbagai anggur varietas impor ini yang dikembangkan oleh pengurus Ponpes Miftahul Ulum Jatinom Kabupaten Blitar yang telah mampu mengembangkan budidaya tanaman anggur hingga ratusan varietas. Dengan asosiasi pegiat anggur Indonesia, kita melihat begitu besar potensi ternyata melalui pondok-pondok pesantren. Dan tadi saya tidak hanya lihat casingnya, ini beneran nggak? Langsung saya rasakan. Ternyata begitu saya rasakan, wah ini mah kalah anggur-anggur impor. Kenapa nggak kita sebut varietas baru, varietas Jati Anom? Anggur untuk Indonesia. Dari apa namanya hortikultura, ayo inspektorat kita kawal sama-sama melepas varietas unggulan. Kalau tadi dibilang sama Pak Heri, banyak sekali tuh, jangan sampai terlalu banyak, 1 atau 2, tapi itu menjadi spesifik unggulan. Kita kawal bersama-sama, kita tunjukkan dari pondok pesantren di Blitar ini kita bisa membuat anggur yang membuat bergerak. Meskipun belajar secara otodidak dan tidak memiliki dasar sebagai petani hortikultura, Herianto sebagai owner Kung Anggur belajar dari YouTube memilih menekuni budidaya anggur impor di halaman sekitar pondok pesantrennya. Lebih dari 200 varietas yang ia budidayakan, diantaranya jenis anggur Jupiter asal Amerika, Ilaria asal Ukraina, Veles, Leder King Kong Finger asal Ukraina, New Sign Muscat asal Jepang, dan berbagai puluhan jenis lainnya. Saya budidaya anggur akibat COVID, Pak, tahun 2021, karena aktivitas pekerjaan berkurang sehingga kita buka YouTube, ketemu anggur, nah, maka kita tertarik dan kita memulai. Setelah kita pelajari, ternyata anggur ini kan buah yang istimewa, ya, layak untuk kita kembangkan di Indonesia. Negara asalnya adalah negara subtropis, kita kan negara tropis. Nah, pertama saya menanam anggur di Bintaro, di rumah kami pada tahun 2021, tepatnya 11 Juni 2021. Ya, itu 10 pohon, ya, 4 varian, ya. Kemudian berlanjut di bulan Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Sampai sekarang kami sudah menanam 146 varian, dan alhamdulillah yang sudah berhasil kami buahkan itu ada 90 varian. 90 varian, Pak. 90 varian. Nah, masing-masing varian ada keistimewaannya. Ada yang dari Ukraina, dari Rusia, Jepang, Cina, Amerika, Italia, Jerman, Brazil, kemudian Israel. Ya, ada beberapa negara.